anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Olehmu negeriku suci dan abadi, negeriku jaya lepas satu, engkaulah yang ku cinta. segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku adik. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tumpang 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Tumpang 3, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah menjadi suri tauladan kita umat Islam di dunia. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menyediakan waktu untuk kegiatan hari ini. Ya, untuk langsung saja untuk saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Dewi Fatimah untuk sedikit memberikan sambutan kepada Ibu Dewi Fatimah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tumpang 3, utamanya Pak Aang, CGP Angkatan ke-9 tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara berbagi praktik baik dari CGP Angkatan 9 dari sekolah kita yang kita banggakan ya.
Kedua kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya ucapkan selamat ya. Hari ini sudah bisa melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan CGP, yaitu dengan tema budaya positif di sekolah kita. Ya, harapan saya secara pribadi mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini bisa menambah ya, semangat kita untuk menjadikan ya, anak-anak di sekolah kita itu memiliki budaya yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan bisa menjadikan karakter ya, kita sebagai istilahnya pendamping anak yang sudah memiliki karakter, dan itu ditumbuhkan ya. Mudah-mudahan kita semua, bukan hanya Pak Aang ya, semuanya Bapak Ibu guru punya kewajiban untuk membimbing anak-anak menumbuhkan karakter yang positif sesuai dengan cita-cita kita bersama, yaitu menuju pelajar profil Pancasila. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi karena telah memberi sedikit masukan atau memberi ilmu tentang budaya positif. Gimana hari ini, masih semangat semua ya? Semangat. Alhamdulillah semangat ya. Ini saya sedikit punya, bisa dikatakan jargon ya, tak wantol kemarin. Nanti kalau saya bilang SD Negeri Tumpang 3, kita menjawab kita bisa, oke? Bersama kita bisa, gitu ya. Terus ketika saya bilang CGP, saya mohon untuk bahagia, oke? Saya kira Insyaallah. yang kita coba tes dulu. SDN Tumpang 3 Bersama kita bisa. CGP Bahagia. beri aplaus untuk Bapak Ibu Guru Tumpang 3. Ya, terima kasih. Ini sebelum kita memasuki untuk pemaparan tentang budaya positif, mungkin sedikit di gambaran kita sudah muncul ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah terbesit di angan-angan kita. Budaya positif itu apa? Itu mungkin kita sudah arahnya ke yang positif-positif gitu ya. Nanti saya minta untuk Bapak Ibu guru menuliskan satu saja. Nanti untuk budaya positif bebas ya. Maaf sebelumnya, sebelum kita lanjut, tadi lupa. Di sini saya bukan menggurui, bukan ya. Saya kan kita belajar bersama. Jadi karena saya mungkin dulu yang mengikuti CGP, jadi nanti saya akan mendefinisikan tentang apa yang saya dapat dari CGP. Oke? Terus untuk itu saya akan membagikan ini, nanti bisa ditempel di sini. Mungkin tentang budaya positif apa saja boleh, yang seperti yang kita lakukan di sekolah ini. Contohnya atau kegiatannya atau artinya? Bebas. Jadi tentang budaya positif itu apa? Itu bebas. Kita boleh menuliskan tentang budaya positif menurut masing-masing. Oke, bebas. Monggo, oke. Pokoknya yang tentang berhubungan dengan budaya positif.
sekolah ya. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat juga bisa. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan anak atau apapun yang ada di sekolah ataupun di lingkungan kita. Sudah selesai oleh Bu Guru? Oke. Nanti bisa ditempel di sini Bu, monggo. Kalau sudah selesai. Ya ini untuk Bu Dewi ini yang pertama ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Wow, nah. Ya, masih Pak Banta. Oke, monggo. Oke. Terima kasih. Mas. Monggo. Bebas musikan. Oke. Ya Pak, oke, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Beri aplaus untuk Bapak Ibu Guru dengan kalau kita lihat budaya positif itu memang sudah sering kita lakukan untuk di SD kita ya. Ini mungkin saya akan membacakan, ini adalah 5S, bagus sekali. Sapa, salam, senyum, sopan dan santun, Kemudian peduli kebersihan, disiplin dan semangat. Kemudian membudayakan anak yang lebih baik, misalnya 5S dan disiplin waktu, sama. Kemudian pembiasaan hal yang baik perilaku maupun tutur kata, bagus sekali. Budaya positif melaksanakan tata tertib, cinta, peduli, kebersihan lingkungan, berkata jujur, beribadah, bagus sekali. Budaya positif semua adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap sami Kemudian ini sarapan, tidak boros air, tidak mengotori lingkungan dan saling sapa. Alhamdulillah semua. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memberi contoh kepada anak didik tentang kewajiban sebagai siswa. Ya, beri aplaus untuk Bapak Guru SMA 3. Terus semangat alhamdulillah. SMA 3 Bersama kita bisa. CGB Bahagia. alhamdulillah. Semoga untuk lanjutannya
kita semua bisa mengikuti CGP ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Kalau kita amati semua di sini yang sudah dituliskan di skema ini, alhamdulillah semua sudah menyangkut tentang budaya positif. Kita belajar lebih jauh lagi, yaitu tentang konsep dari budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita masih sekolah, Bapak Ibu guru, ketika itu mungkin kita masih berfokus pada guru, mungkin kita mengikuti guru cuma mentransfer aja ilmu, mungkin semua hampir sama, soalnya kita seusia, mungkin hampir sama semua. Jadi yang ditekankan dengan paradigma baru itu, kita harus berpihak kepada murid. Nah, di sini tentang paradigma adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga, yang berhubungan kita berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi yang dikatakan dengan berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Kemudian sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mempercayai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini dari pemahaman berdiferensiasi itu kita harus menyesuaikan apa yang dimiliki anak atau kemampuan yang dimiliki anak. Jadi kita bukan hanya mentransfer ilmu, berarti kita juga menuntun apa potensi anak dan bakat anak. Mungkin untuk ini ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Tanya Pak. Oh iya, terima kasih Pak Dwi. Monggo. Belum jauh Pak ya. Iya. Mau tanya Pak, ini istilahnya panggilan hati Pak, sesuai lapangan. Yang dimaksud istilahnya berpihak pada murid, apakah selama ini murid dianiaya gitu Pak? Oh iya, terima kasih Pak Dwi. Intinya kalau kita berpihak pada murid, tentunya kita mungkin ada beberapa nanti kita lanjut ke depan tentang teori kontrol ya Pak Dwi. Nanti di situ ada kita sebagai seorang guru, ada penghukum juga ada pemantau. Nanti lanjut ke segitiga institusi tadi. Berarti intinya memang kita itu sebagai pendidik harus menuntun siswa, jadi sesuai dengan apa yang dimiliki anak atau potensi atau bakat untuk nantinya ke depan, gitu Pak. Terima kasih Pak Dwi. Beri aplaus kepada Pak Dwi. Ya, kita langsung lanjut aja. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai juru tani. Kalau kita membayangkan juru tani, tentunya kita pasti tahu, mungkin Pak Wanto yang lebih paham tentang juru tani. Berarti,
Berarti ya melandur kuwi mesti kudu enek pupuk, air yang bagus ya. Tapi yang pertama adalah lahannya dulu, nonton ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi sendiri memiliki arti pemahaman yang salah atau keliru tentang suatu konsep atau teori. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu kalau belajar yang lama-lama mungkin sampai sekarang masih ada tapi samar-samar gitu. Oke, berarti guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilmu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau kita zaman kita, berarti kudu manut omongan wong tuwek kudu melok kan gitu. Gitu. Berarti di sini ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Biar lebih jauh kita langsung lanjut. Nah, ini di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ketika ada stimulus kontrol, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau kebanyakan orang dulu kan seperti itu. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Kemudian stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang. Langsung kita lanjut. Nah, di sini kita membahas tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif sendiri memiliki arti ini menurut Diane, yaitu adalah belajar dari bahasa Latin disiplina. Disiplina. Jadi menurut Diane artinya adalah belajar. Disiplin positif adalah pendekatan terhadap pengasuhan anak atau manajemen perilaku yang bertujuan untuk membimbing, mendidik, dan memotivasi anak atau individu lainnya dengan cara mendukung perkembangan positif, rasa harga diri, dan hubungan yang sehat. Jadi dengan adanya kedisiplinan, sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Ini tentang disiplin. Mungkin juga sudah ada gambaran disiplin. Tapi intinya disiplin itu seakan-akan itu kayak mengatur gitu, menghukum gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau kita rasakan gitu, kudu disiplin. Jadi jangan begini, begini kan gitu ya. Semangat. SD nomor 3. Bersama kita bisa. SD nomor 3. Bersama kita bisa. CGP. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Iya. Terima kasih untuk Ibu Guru. Ya, kita langsung lanjut aja. Ya, kita lanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Kebajikan sendiri adalah suatu perbuatan atau tindakan kesadaran dan tenggang rasa seorang terhadap orang lain
Jadi kebajikan seseorang tidak terukur oleh batasan-batasan antar makhluk, namun kebaikan sebaliknya. Kebaikan masih terbatas oleh pengenalan antara seseorang dengan orang lain. Jadi antara kebaikan dan kebajikan itu ternyata juga ada perbedaan. Berarti guru baik toh itu juga ternyata masih kurang. Berarti kita harus mempraktekkan, saya melakukan itu nilai kebajikan. Oke, lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip moral atau etika yang dianggap baik, benar, dan dihargai dalam berbagai budaya dan masyarakat. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, tidak berpihak, kesopanan, dan penghormatan. Berarti ternyata di situ nilai kebajikan itu yang universal, itu seperti yang ada di layar monitor ini. Nah, ini secara tidak langsung kita dalam pendidikan itu tetap mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di nilai-nilai kebajikan tadi, ternyata di profil pelajar Pancasila itu semua sudah ada. Kalau Ibu masih ingat, yang pertama apa untuk profil pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Yang ketiga, yang keempat, gotong royong. Kemudian yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Oke. Saya percaya untuk SDN Malika sudah melakukan semua itu. Oke. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita itu hampir sama gitu. Kebutuhan dasar itu yang pertama yaitu adalah kebutuhan hidup. Tentunya kita tetap butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu pasti ya. Itu istilah kita untuk kebutuhan dasar hidup manusia itu mungkin itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, hubungan keluarga, persahabatan, kerjasama, dan berbagi. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini contohnya seperti harga diri. Kita membela demi harga diri kita, itu suatu penguasaan. Kemudian keinginan untuk dianggap, prestasi dan memimpin. Itu salah satu kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan menyangkut mandiri, tidak ketergantungan, memiliki pilihan, mau mencoba hal baru. Itu bebas. Itu kita tiap manusia itu bebas memilih apa yang dia inginkan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan ini yang mungkin yang sering kita lakukan. Ini hobi ini, seperti hobi, rekreasi, hiburan pribadi. Tertawa, humor, bermain. Padahal di sini memang kesenangan itu termasuk kebutuhan dasar dari manusia. Berarti kita harus memang semua ini ada di kita juga. Memang ini sudah kebutuhan dasar. Kalau kita melakukan salah satu pun juga kurang. Lanjut. Kemudian ke motivasi perilaku manusia. Motivasi dan perilaku manusia itu ada dua, yaitu adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemungkinan untuk motivasi intrinsik itu adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi karena niat kita memang dari hati kita, tanpa ada dorongan dari orang lain. Berarti aku harus nyapu lah, kongkon bapak ibu guru, terus nyapu dhisik. Di kongkon kotor dhisik. Terus nanti kongkon sedang melayu yang buri sholat ya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Nah, sedangkan untuk motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar.
Mungkin karena ben dipuji kancane, ben dilem kancane. Nggih, mungkin karena paksaan, mergo dipaksa mergo enek aturan. Tinggal enek konsekuensine iku aku dihukum. Lah, itu salah satu motivasi ekstrinsik. Aku ora absen iku seneni budaya. Nggih. Nah, itu karena bukan motivasi intrinsik ya, motivasi ekstrinsik tadi. Lah, tak semangat ya. Terima kasih ya, Bro. Kemudian, nah motivasi intrinsik sendiri yaitu seperti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu salah satu motivasi ekstrinsik. Kita lanjut ya. Oke, waktunya harus kita sementing-menting. Kemudian sekarang langsung antara perbedaan yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini untuk hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi. Itu tentang hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Oke, lanjut untuk hukuman itu untuk konsekuensi sekarang. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Itu pasti ya, kalau konsekuensi. Kayak telat menyawang terus kita memantau berarti, ngerti ya? Oke, nah itu karena adanya konsekuensi. Tapi alasan tidak nyaman itu ada. Karena apa? Nggak boleh ya telat itu dia kon mayu-mayu contoh. Itu karena sudah konsekuensi, sudah kesepakatan gitu, oke. Jadi kita konsekuensi. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maksudnya proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Berarti anak kalau punya kesalahan biar tahu piye caranya mencari solusi, memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Dan lanjut. Nah, ini sudah kelima posisi kontrol. Masih mana Ibu, nggih? Ini memang budaya positif itu ternyata luas sekali. Mungkin kita juga sudah melakukan itu. Sebetulnya sudah semua sudah melakukan. Nah, di sini tentang teori kontrol, menurut Dr. William Glasser-Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya yakin semua Bapak Ibu pasti pernah melakukan. Nah, teori kontrol itu ternyata ada 5 itu tadi. Ya, sekarang langsung ya, lanjut. Untuk, nah, contoh, seperti contoh, patuhi aturan saya. Ini dari 5 tadi ya. Awas, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya sudah, lain kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Kemudian yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang keenam, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghukum. Contohnya seperti patuhi aturan saya atau awas. Itu mungkin sering kita lakukan itu, ya. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sudah sering kita lakukan mungkin. Terus saya sendiri juga begitu. Kemudian
pembuat rasa bersalah. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu dengan nada yang agak lembut. Nah, ini membuat rasa bersalah anak itu menjadi salah saja. Jadi Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Itu salah satu beberapa tentang membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Ini juga sering kita lakukan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita menjelaskan anak sudah tahu, konsekuensinya apa itu sudah tahu. Kalau pemantau seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke. Sebenarnya kita bisa memakai beberapa kontrol tadi, kalaupun ada sesuatu mungkin harus pakai ini nggak bisa, harusnya pakai penghukum gitu. Nah, posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sekelas sudah tahu ya tentang 5 posisi kontrol tadi ya. Kalau menurut Bapak Ibu, yang paling terbaik dari berapa teori kontrol tadi yang mana ini? Yang pernah dilakukan aja, yang pernah dilakukan mungkin dari teori kontrol 1, 2 sampai 5 tadi sudah pernah semua gitu. Alhamdulillah. Kalau saya masih menggunakan teori kontrol yang pertama, 2 dan 3, yang lain belum. Oke, terima kasih. Kemudian contoh ini saya beri contoh tentang dari 5 teori kontrol, yaitu anak tidak mengerjakan tugas sekolah. Kalau penghukum yaitu cepat lari kelilingi lapangan 5 kali atau kita nyapu ngersi belakang seperti itu ya. Nah, kemudian yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi setelah ini jangan sampai kamu mengulangi lagi ya. Untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu untuk manajer. Itu salah contoh ketika kita menghadapi anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah, di sini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kesepakatan kelas melibatkan siswa dan guru dalam mengembangkan pedoman perilaku bersama yang berlaku di dalam kelas. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari peraturan kelas yang lebih otoriter, di mana guru menetapkan aturan dan siswa diharapkan untuk mematuhi tanpa banyak partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ini
terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, segitiga restitusi itu apa saja toh? Nah, yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Contoh seperti pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Di sini bapak atau ibu tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yaitu adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang terakhir tentang apa itu? Segitiga restitusi. Dari beberapa tadi mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada, nggih? Nggih. Berarti kalau kita mengamati tadi tentang segitiga restitusi, yaitu adalah yang pertama menstabilkan identitas, ya. Berarti sebelum kita istilahnya untuk anak itu berarti kita tidak usah menggunakan yang 5 kontrol tadi. Yang perlu kita lakukan adalah sebagai manajer tadi. Jadi tentang segitiga restitusi. Yang pertama stabilitas identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini sedikit saya akan kita melihat ada 3 tadi antara 5 kontrol tadi. Ini ada video, mungkin Bapak Ibu bisa melihat nih sebentar. Ini tahu mas? Nggak kan ya? Posisi pembuat mangkak monitor. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Boleh.
Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Guru lain murid Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Ya, terima kasih. Tadi masih semangat? Masih semangat? Hasil teman 3? Bersama kita bisa. CGP? Bahagia. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk BTS Matematika. Oke, kalau kita sudah mengamati tadi ada beberapa posisi kontrol tentang budaya positif ya. Nah, untuk itu saya pengen siapa nih untuk merefleksikan kegiatan hari ini tadi, karena hari ini mungkin sudah selesai ya. Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif atau memberi tambahan? Tanya. Oke. Masih bingung Pak. Terima kasih kepada Pertanyaannya Kak. sederhana Pak. Di situ kan ada posisi sebagai pengawas ya. Oke, mantap betul oke. Terus ada manajer. Jangan kalau kita pada pagi hari berhubungan dengan budaya iklim yang positif tadi, Oke. positif. Itu kalau menurut cara aku kan sulit Pak, untuk menjadikan satu antara pemantau dan juga manajer. Itu kan harus butuh fokus pada pagi hari. Oke. Biar gampang gimana? Iya, terima kasih Pak Dwi. Jadi di sini tadi dari di awal singgung tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di situ kita untuk membuat istilahnya itu dibuat anak dengan sadar biar melakukan hal-hal tanpa ada pantauan dari kita. Jadi memang sudah muncul dari diri anak itu. Aku ini cah sekolah, contoh sebetulnya. Berarti cah sekolah ini aku dulu sadar diri ya. Ketika masuk jam 7, berarti saya jam 7 sudah dengan sendirinya saya ingin pintar, ingin jadi orang yang sukses. Itu tadi yang menjadi salah satu motivasi intrinsik tadi Pak Dwi. Jadi secara tidak langsung tadi antara 5 kontrol tadi kita harus memposisikan ketika ada permasalahan ke anak. Jadi posisi kita tadi kalau kita lihat sudah di contoh tadi ada 5 posisi kontrol ya. Tapi yang mungkin menjadi salah satu ideal bagi anak. Jadi bukan ekstrinsik tapi motivasi intrinsik tadi. Berarti kita menggunakan posisi yang manajer. Oke, terima kasih Pak Dwi. Mungkin ada tambahan lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu, monggo. Saya sedikit tanya. Oke, terima kasih Dewi. Budaya positif itu kan tadi kan tertulis banyak sekali ya. Sekolah kita juga sudah terapkan. Oke. Bagaimana caranya agar anak-anak dan bapak ibu guru itu konsisten terhadap budaya positif? Oh, oke. Konsisten, oke. Nah. Tidak hanya sekali saja. Oh sudah melaksanakan sudah. Maksud saya itu terus menjadi budaya. Nah, Oke, terima kasih. bagaimana caranya? Oke. Kepada Bu Dewi. Nah, itu tadi berarti yang intinya tetap ke motivasi intrinsik tadi. Berarti yang pertama motivasi intrinsik, kemudian kita mengadakan kolaborasi. Berarti kita maju bersama semua warga sekolah ya. Berarti kita bisa mengambil dari istilahnya gimana ya?
merangkul dari bapak ibu guru, orang tua wali murid juga bisa, dan meyakinkan. Berarti istilahnya kita sebagai guru ya, berarti ingin tadi menurut Ki Hajar Dewantara tadi kita menuntun. Jadi menuntun kalau cuma di sekolah saja mungkin kurang, berarti juga ada perlu dari orang tua atau keluarga gitu. Jadi untuk supaya biar konsisten terus menerus, berarti yang pertama ya harus meningkatkan motivasi intrinsik tadi Bu. Berarti yang pertama kita bagaimana anak biar sadar diri tanpa disuruh sudah melakukan gitu. Tapi kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada pembiasaan. Mungkin sekarang sudah seperti tiap pagi kita melakukan apel pagi itu tanpa ada disuruh, anak-anak sudah ngumpul sendiri. Mungkin tetap anak itu memang masa-masa bermain, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak mengingatkan, ya anak tetap seperti itu. Intinya kita tetap mengingatkan, tapi tidak memaksa. Tapi kalau sudah pembiasaan itu sudah berjalan, insya Allah untuk lanjutannya mungkin sudah jadi budaya-budaya yang ada di SD kita. Mungkin ada tambahan, mungkin beri Allah kepada Bu Dewi dan Pak Dewi. Mungkin ada tambahan lagi, tambahan atau pertanyaan. Kita di sini sama-sama belajar dan kita kolaborasi ya demi kebaikan SD kita juga. Siapa lagi mau mungkin ada pertanyaan atau mau menambahkan? Oke, maksudnya terima kasih. Ini saya mau bertanya. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Oke, nggak apa-apa. Ini sebetulnya modul yang 1.3 kemarin gitu, tentang peran dan nilai guru penggerak. Sebetulnya kalau berarti di sini kita nggak apa, berarti ada beberapa sebetulnya untuk peran kita sebagai guru ya, terutama peran kita itu sebagai pemimpin pembelajaran yang pertama. Yang kedua menjadi coach bagi guru-guru lain, itu peran kita. Yang kemudian ada lagi dalam maksudnya itu dalam membangun budaya positif di sekolah itu perannya apa? Oke, berarti kalau kita lihat dari tadi ini untuk perannya ketika untuk meningkat untuk budaya positif ya, yang jelas sami tetap mengacu kepada kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti intinya kita sebagai pemimpin harus bagaimana? Tapi yang jelas sudah dijelaskan tadi, berarti posisi kita itu harus sebagai posisi kontrol tadi. Nah, intinya peran kita tetap tidak lepas dari sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengarahkan anak, untuk membiasakan. Sebetulnya untuk budaya positif itu ada karena pembiasaan, gitu ya. Kalau tidak ada pembiasaan mungkin nanti nggak ada budaya-budaya itu nggak ada. Jadi saat ngomong sing kemarin mungkin sekarang dari KSN Bu Dewi budayanya dari yang kemarin dengan sekarang sudah beda. Mungkin alhamdulillah ada peningkatan. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, jadi untuk menciptakan budaya, jadi kita harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif di dalam lingkungan sekolah. Oke. Nanti akan budaya seperti yang kita lakukan setiap pagi itu, seperti Pak Mar ya, seperti sholat berjamaah, seperti sholat duha, ya kayak kita sudah nonton, jadi salah satu pemimpin pembelajaran. Sebenarnya dari
Nggih. Intinya yang mungkin ada tambahan mungkin yang perlu untuk saya perbaiki, ya mungkin ada ide lain atau masukan yang positif, monggo. Ada lagi tambahan? Sampun? Gak ada tambahan? Nanti kalau sudah pulang ya. Oke, ya udah. Terima kasih atas waktunya, terutama untuk Ibu Guru. Untuk kegiatan hari ini cukup di sini. Mungkin ada salah atau kurang dalam penyampaian. Selama ini saya juga masih belajar. Jadi kita di sini untuk maju bersama seperti tadi ya. Nah, ini sedikit tentang Kiai Jatiwantono. Sebagai guru, hendaknya kita sebagai among. Among adalah cara mendidik yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat iradatnya anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Jadi saya tekankan, permainan anak itulah pendidikan. Tak lupa kita sebagai seorang guru, kita tidak lupa tentang semboyan Kiai Jatiwantono, mungkin trilogi mungkin semua Bapak Ibu sudah hafal ya. Napa nggih? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tadi itu adalah trilogi dari pendidikan Kiai Jatiwantono nggih. Dan terima kasih atas waktunya. Dan ini ada sedikit mungkin untuk saya minta untuk Ibu Guru merefleksikan kegiatan hari ini. Nanti bisa dituliskan di ini ya. Ya udah, untuk kegiatan ini hari ini saya tutup. Kegiatan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.